warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa diukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat. Semoga kita bisa berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang meningkatkan kesabaran tenaga kesehatan. Dalam menjalani hidup, ada banyak sekali peristiwa yang kita alami. Mulai dari yang baik dan menyenangkan, sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah, dan hanya perlu menjalaninya saja. Sebagai seorang tenaga kesehatan, pasti akan menemukan kejadian yang kurang menyenangkan, bahkan sampai menguji kesabaran kita. Kita diuji apakah kita sabar dalam menghadapinya, atau kita sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprofesi sebagai tenaga kesehatan perlu bagi kita untuk meningkatkan kesabaran. Kita tidak boleh menghadapi pasien dalam keadaan marah atau kesal. Kita harus bekerja secara profesional. Mungkin pasien yang kita hadapi sangat-sangat menguji kesabaran. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk belajar sabar dan menghadapi dengan penuh kasih sayang. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Balad ayat ke-17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal lazina amanu wa tawassau bil sabri wa tawassau bil marhamat. Yang artinya, kemudian dia menjadi orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Lagu yang cocok pada ceramah ini yaitu berjudul Jangan Menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Teman-teman sekalian, banyak cara untuk meningkatkan kesabaran. Yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya segala sesuatu yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan keridhaan darinya. Yang kedua, berlatih untuk bersabar. Melatih kesabaran dengan terus-menerus akan meningkatkan kesabaran. Lebih dari itu, kesabaran yang dilatih terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyabar-nyabarkan diri atau berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang bersabar. Yang ketiga yaitu mengontrol emosi. Apabila kita dapat mengontrol emosi dengan baik, maka kesabaran pun meningkat. Yang keempat yaitu ikhlas. Sikap ikhlas membuat kita lebih tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin meningkatkan kesabaran. Maka dari itu, kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kesabaran, diberi ilham kesabaran untuk menghadapi kehidupan ini. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala kesabarannya. Lalu barang siapa yang marah-marah, maka dia akan mendapatkan pahala kemarahannya. Hadis riwayat Ahmad. Sebelum mengakhiri ceramah saya pada hari ini, saya akan memberikan pantun. Melihat eloknya bunga kamboja, namun tidak seputih bunga melati. Sekian, terima kasih ceramah dari saya. Sampai ketemu lagi di lain hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.